Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Hajah Siti Maria Ulfa, SPDI MSI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Biologi dan Nasional, Dr. Fahrudin M. Mangunjaya MSI. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen, karyawan dan juga mahasiswa Universitas Nasional, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring. Selamat datang di kegiatan sosialisasi program Beasiswa Indonesia Bangkit kerjasama Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional dengan Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Puspenma Kementerian Agama RI yang berlangsung pada hari ini Rabu 15 April 2026. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala dan juga berdoa agar kegiatan ini bisa memberikan kelancaran dan juga membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Nasional. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional kepada Dr. Fahrudin M. Mangunjaya, MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Dr. Maria Ulfa, Ketua Tim Kerja Beasiswa Tinggi Orang berapa? Dua. yang di sini juga di Universitas Nasional. Yang sama Republik, terutama Kepala Pusat ada di sana, ada ekoteologi, ada agama cinta, masalah lingkungan, dan kita itu sangat calon program Eko Pesantren yang sudah menjadi jaringan Universitas Nasional Indonesia Bangkit. Mengapresiasi ya. 1, 2, 3. Ya. Mohon maaf, ini ada kendala teknis. Lebih dekat ya? Boleh dekat ya? Nih Ibu lupa nanti juga dekat-dekat begini. Oh, no. Bahwa ini adalah kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa yang ingin meraih beasiswa Indonesia Bangkit dengan skema berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Khusus untuk pesantren, kami akan dampingi dan fasilitasi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari pesantren masing-masing. Kami juga akan membantu untuk mendampingi ya teknis-teknis yang pendaftaran dan sebagainya terkait dengan skolastik. Nanti itu harus sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tentu ada seleksi dan ini memang tidak mudah. Oleh sebab itu kami
ingin sekali pesantren maju, kami ingin sekali sekolah-sekolah Islam ini mendapatkan kesempatan yang terbaik, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk melayani pesantren, khususnya yang akan bergabung di Fakultas Biologi, Prodi Biologi Universitas Nasional. Dan keluaran dari biologi ini adalah, jangan khawatir, menjadi ahli lingkungan, negosiator internasional, karena kita terakreditasi sebagai mahasiswa sebagai prodi unggul, dan banyak kerjasama dengan universitas luar negeri. Jadi kami harap mereka yang sekarang berada di pengabdian di pesantren siap-siap untuk mendaftar, terutama para kiai mesti mempersiapkan dan memberikan channel agar bisa masuk ke UNAS untuk mereka yang disalurkan untuk mendukung program Eko Pesantren. Ke depan Eko Pesantren dan Biologi UNAS menjadi sebuah kekuatan yang bisa mendukung program Kementerian Agama, khususnya di dalam penguatan ekoteologi. Mudah-mudahan kontribusi ini menjadi bermakna untuk kesuksesan dan kejayaan nusa dan bangsa dan agama kita. Wallahu yar'ana wa yasbadna walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian UNAS, Dr. Fahrudin M. Mangunjaya MSI atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pemaparan program Beasiswa Indonesia Bangkit oleh Ketua Tim Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan, Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kami persilahkan kepada Dr. Hajah Siti Maria Ulfa SPDI MSI. Suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada pertanian Kaprodi di Fakultas Biologi dan Pertanian, Bapak Ibu pimpinan pondok pesantren, para kiai, para ustadz, calon pendaftar atau calon awardee BIB 2026. Ini kami tahun 2002. Saya pakai mic atau langsung ini aja komputer saya. Itu ya. Baik. Mungkin lebih jelas ya suaranya. Saya matiin ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama saya akan mengenalkan Beasiswa Indonesia Bangkit. Beasiswa Indonesia Bangkit ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP di Kementerian Keuangan, di mana pembiayaannya ini sepenuhnya menggunakan dana abadi pendidikan, ya. Jadi kalau APBN itu saat ini sedang diefisiensi begitu ya, tapi kalau dana abadi pendidikan itu tidak ada efisiensi. Artinya memang itu dikhususkan untuk pendidikan dan tidak boleh diotak-atik ya untuk DAP ini. Sehingga program kolaborasi untuk BIB ini tahun 2026 masih tetap berjalan begitu, yang sebelumnya tahun 2024 kita tidak rekrutmen untuk Beasiswa Indonesia Bangkit 2026, tapi hanya di program PBSB Santri gitu Pak Dekan. Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa pembiayaan ini kalau untuk S1 durasinya adalah maksimal 48 bulan ya teman-teman.
Jadi nanti kalau teman-teman lulus setelah 48 bulan, maka teman-teman diharuskan untuk membayar biaya Recording in sendiri gitu ya. progress. Apakah nanti ada kebijakan dari kampus kalau nggak lulus digratiskan SPP-nya sampai lulus, ya itu lebih bagus begitu ya. Itu nanti kebijakan dari kampus. Tapi kami di Kementerian Agama hanya akan membiayai sampai dengan 48 bulan untuk S1 dan S3. Sedangkan untuk S2 ini kita ada juga beasiswa maksimal kita biayai 24 bulan. Kalau lebih dari itu selesainya maka ditanggung oleh awardee sendiri. Ini tahun 2026 kita ada banyak variasi beasiswa. Kita ada S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, teman-teman sekalian, saat ini UNAS program studi khususnya biologi begitu ya. Ini nanti akan masuk ke dalam skema S1 Sarjana Dalam Negeri. Programnya adalah beasiswa unggulan keagamaan. Teman-teman nanti harus tahu, jadi kalau mau milih UNAS sebagai tujuan studi, wajib memilih program beasiswa unggulan keagamaan sarjana. Gitu ya, sarjana dalam negeri. Itu yang wajib teman-teman harus ketahui, itu nanti di dalam aplikasi teman-teman nanti wajib memilih beasiswa unggulan keagamaan, nanti diklik akan muncul nama-nama kampus. Nah, pilihlah kampus Universitas Nasional Prodi Biologi jenjang sarjana. Ini banyak beasiswa ya, mungkin sekilas saja karena ini mungkin nggak langsung bersentuhan dengan Bapak Ibu sekalian, hanya sebagai pengetahuan. Kita tahun ini ada S1 dan S2 double degree, S1 double degree dapat dua sarjana gitu ya, di Deakin University di Australia dan Lancaster University di Inggris. Kuliah selama 3 tahun di Bandung, nanti tahun kedua akan dikirim ke luar negeri selama 3 semester. Jadi sekitar 4 bulan. Kalau di LN kan 4 bulan ya, setahun 3 kali. Kemudian untuk beasiswa double degree S2 luar negeri ini nanti akan kuliah di Indonesia setahun dan di luar negeri 1 tahun, begitu. Di luar negerinya di mana? Di luar negerinya di University of Edinburgh dan juga SOAS University di London. Di Indonesia kampusnya mana? Di UI 3 Depok, di UIN Yogyakarta dan di UIN Makassar. Selain itu tidak gitu ya, yang kerjasama hanya itu. Kemudian ada beasiswa khusus untuk pesantren ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan milih program ini karena program ini UNAS tidak masuk di dalam pilihan prodi. Jadi pilihnya harus yang pertama tadi, beasiswa unggulan keagamaan sarjana. Prodinya biologi gitu ya. Jangan sampai salah pilih. Nanti kalau pilihnya itu enggak muncul UNAS di situ. Di pesantren juga ada tadi ya teman-teman, beasiswa S2 dan S3. Untuk S3 hanya untuk dosen Mahat Ali dan S2 untuk ustadz-ustadzah di pesantren. Kemudian ada juga kita tahun ini sarjana lanjut magister, jadi kuliahnya 4 tahun bisa menyandang gelar magister selama 4 tahun di UINSA ya, di UINSA, prodinya bahasa dan sastra Arab. Khusus santri ini, karena kita anggap santri itu bahasa Arabnya sudah bagus sehingga dia bisa akselerasi untuk cepat selesai, 4 tahun bisa selesai. Kemudian kita ada juga program magister lanjut doktor. Ada 3 kampus penyelenggara program ini, yaitu UIN Jakarta, UIN Jogja, dan juga UIN Semarang. Jadi prodinya adalah studi Islam. Studi Islam atau pengkajian Islam ya, Bapak Ibu. Jadi kuliahnya 4,5 tahun, jadi 18 bulan di S2 dan 36 bulan di S3. Nah, ini nanti teman-teman kalau menjadi awardee BIB akan mendapatkan pembiayaan full funded gitu ya, mulai dari dana pendidikan dan dana pendukung. Dana pendidikan itu apa saja? Yang pertama yaitu dana pendaftaran. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya daftar di UNAS dikenakan biaya 500.000 gitu ya, disimpan aja itu slipnya gitu ya. Nanti kalau alhamdulillah menjadi penerima beasiswa akan bisa
klaim atau di reimburse kepada kami gitu ya untuk diganti uang pendaftarannya. Kemudian dana SPP. Dana SPP ini nanti sesuai dengan tagihan yang ada di kampus begitu ya. Berapapun tagihan dari kampus akan kita bayar. Yang penting dari kampus ada dasar penetapan biaya UKT gitu ya. Itu biasanya kampus mengeluarkan penetapan biaya UKT. Nah, nanti itu dilampirkan aja. Kemudian dana tunjangan buku. Teman-teman untuk S1 kita ada tunjangan buku sebesar 5 juta per tahun. Gitu ya. Kalau kuliahnya 4 tahun berarti akan mendapatkan tunjangan buku selama 4 kali. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga serta tahun keempat. Selanjutnya ada juga bantuan penelitian dan ujian skripsi kalau untuk S1 sebesar 2 juta gitu ya. Kalau S2 itu saya agak lupa ya, S2 20 juta sepertinya, kalau S3 50 juta. Nah, kalau S1 hanya 2 juta ya, teman-teman. Kemudian untuk bantuan seminar internasional dan bantuan publikasi jurnal internasional ini untuk teman-teman S1 tidak mendapatkan. Ini dikhususkan bagi S2 dan S3 untuk 5 dan 6. Sedangkan dana pendukung ini juga akan diberikan ke teman-teman mulai dari dana transportasi begitu ya. Transportasi datang dan pulang, jadi hanya sekali. Saat pindahan pertama ke kampus UNAS misalnya ya, kebetulan misalnya ada teman-teman kita yang dari Riau misalnya, dapat beasiswa di UNAS, maka tiketnya dari Riau ke Jakarta akan diganti begitu saat pertama kali. Kemudian nanti saat sudah lulus setelah wisuda atau setelah lulus sekali ditanggung oleh kita gitu ya, PP. Kalau di pertengahan tahun mau pulang gimana Bu? Biaya sendiri gitu ya, beli tiket sendiri. Kemudian makanya kalau nanti misalnya keterima jadi penerima beasiswa, boarding passnya dan tiketnya disimpan, siapa tahu nanti keterima apa namanya, jangan sampai hilang, nanti nggak bisa diklaim gitu. Kemudian dana asuransi kesehatan. Nah, teman-teman dalam negeri ini akan mendapatkan dana asuransi kesehatan sebesar kelas 1 BPJS gitu ya. BPJS kelas 1 itu kan 150 gitu ya, kali 12 bulan 1.800.000 bisa diklaim oleh teman-teman juga. Dibuktikan dengan di aplikasi Jamkes apa itu harus memang sudah lunas gitu ya, dan itu nanti ada bukti pembayarannya ya, itu nanti akan diklaim setahun sekali juga 1.800.000. Kemudian kalau untuk yang luar negeri beda ya. Kalau luar negeri biasanya itu dia tergantung di mana negaranya dia studi gitu ya. Ada yang biasanya dibayarkan langsung ke kampus beserta dengan SPP begitu ya. Masing-masing negara berbeda untuk asuransi ini. Tapi kalau yang mahasiswa dalam negeri tadi ketentuannya kelas 1 BPJS 1 bulan 150. Kemudian dana hidup bulanan. Teman-teman nanti yang S1 akan mendapatkan dana hidup bulanan sebesar 2.300.000 per bulan gitu ya. Jadi untuk biaya makan dan untuk biaya kos. Kemudian dana kedatangan, dana tunjangan keluarga, dan aplikasi visa ini untuk yang S2 dan S3. Untuk visa ke luar negeri, mahasiswa luar negeri. Yang 5 hanya untuk yang doktor, dan dana kedatangan hanya untuk S2 dan S3. Jadi teman-teman S1 tidak ada. Oke, ini skema pendaftaran. Nah, penting ini perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa skema pendaftaran kita itu ada 3. Ada skema pendaftaran yang kemitraan. Ini adalah beasiswa santri yang saya sebutkan tadi. Jadi kampusnya sudah ditentukan, prodinya sudah ditentukan. Ini harus memilih satu perguruan tinggi dan satu prodi. Nanti kalau ngeklik beasiswa santri S1 akan muncul nama-nama kampus dan prodi yang sudah ada di list kami. Di luar list itu berarti tidak bisa dipilih. Kalau yang kedua ini ada model pendaftar beasiswa yang sudah memiliki LOA unconditional, hanya dapat memilih satu perguruan tinggi dan program studi. Ini misalnya teman-teman S1 ini nanti yang akan mendaftar ke UNES, UNAS, teman-teman dari UNAS sudah mengeluarkan LOA, surat keterangan diterima. Itu juga boleh. Jadi UNAS mengeluarkan surat keterangan diterima dulu, kemudian mendaftar di BIB. Nanti surat keterangan lulusnya dari UNAS diunggah di aplikasi BIB, nanti berarti masuk ke apakah Anda sudah mempunyai LOA
diklik ya. Silahkan unggah nama kampus dan prodinya. Bisa menggunakan ini. Tapi kalau misalnya belum punya, enggak apa-apa. Bisa. Silahkan nanti dipilih apakah Anda belum punya LOA, klik belum punya LOA, nanti pilih di situ UNAS. Ya, UNAS Prodi Biologi. Pilihan kedua nanti mau dipilih lagi UNAS Biologi, monggo. Yang ketiga lagi UNAS Biologi, gitu ya. Jadi kalau belum punya LOA, teman-teman bisa memilih 3 kampus. Ya, secara aplikasi seperti itu. Jadi pastikan kalau teman-teman memang pingin kuliah di UNAS, silahkan dipilih UNAS. Kalau ngeklik di program beasiswa unggulan keagamaan sarjana, gitu ya. Terus pilih kampus UNAS, pilih prodinya. Terus untuk yang ketiga ini tidak berlaku untuk S1 ya. S2 dan S3. S2 dan S3 itu bagi yang belum punya LOA, dia boleh mencari kampus setelah diterima beasiswa. Jadi teman-teman daftar dulu di beasiswa BIB, mungkin takut, nanti kalau saya sudah daftar ke kampus ternyata saya nggak diterima beasiswa, terus saya bayarnya gimana? Jadinya nggak ini dong, nggak bisa bayar SPP saya. Terus nggak lanjut. Nah, kalau yang pesimis begitu, boleh kita tidak punya kampus dulu. Jadi apakah Anda belum mempunyai LOA? Belum. Nanti masih diberikan waktu 12 bulan untuk mencari LOA untuk dalam negeri. Kalau luar negeri masih dikasihkan waktu 18 bulan untuk mencari LOA. Jadi untuk S2, S3 tidak mesti kuliah tahun ini ya teman-teman. Tapi untuk yang sarjana, untuk yang program khusus UNAS ini, wajib kuliah semester gasal tahun 2026. Ya, jadi teman-teman pastikan sudah harus bisa masuk di UNAS sebelum September. Kalau misalnya UNAS mulainya September atau mungkin Agustus, ada beberapa kampus yang memulai Agustus. Nah, pokoknya teman-teman pastikan sudah bisa masuk ke UNAS gitu ya di semester gasal ini gitu. Berbeda dengan yang S2 dan S3 bisa intake kuliah pertama kali bisa di tahun depan, semester genap atau semester gasal tahun depan. Itu ya. Jadi di paling bawah itu sudah bisa dilihat pendaftar program sarjana dalam negeri yang lulus seleksi diharuskan memulai perkuliahan pada semester gasal tahun akademik 2026 dan 2027 itu ya. Untuk yang poin di atasnya itu pendaftar luar negeri dan dalam negeri. Nah, ini teman-teman kalau mau mengakses informasi tentang beasiswa Kementerian Agama bisa diakses di beasiswa.kemenak.go.id. Pilih menu beasiswa, kemudian pilih pedoman yang akan diakses. Nah, itu chapternya SS screenshotnya gitu ya. Di aplikasi kita atau di website kita. Jadi setelah dipilih beasiswa kemenak.go.id, pilih menu beasiswa, nanti akan muncul akselerasi, double degree, pesantren, unggulan keagamaan, targeted, dan program partnership. Nanti pilih yang unggulan keagamaan ya teman-teman. Pilih unggulan keagamaan, nanti pilih sarjana S1 ya. Kemudian kalau ingin mengakses perguruan tinggi dan prodi tujuan bisa memilih menu pendaftaran, klik PT dan prodi tujuan, nanti akan muncul semuanya di situ. Kemudian mekanisme pendaftarannya bagaimana Ibu? Mekanismenya teman-teman masuk ke https beasiswa LPDP terintegrasi.kemenq.go.id. Klik, kemudian belum punya akun, buat akun ya teman-teman, buat akun, kemudian nanti isi. Kalau teman-teman mau S1 berarti pilih teman-teman termasuk yang santri atau teman-teman masuk yang pelajar, silahkan boleh pilih yang pelajar bisa, boleh pilih yang santri bisa. Kalau nanti pilih yang santri harus memasukkan nomor statistik pondok pesantren. Tapi kalau masuk lewat pelajar hanya mencantumkan dari madrasah mana atau dari sekolah mana gitu ya.
dilengkapi. Kemudian setelah lengkap, diminta mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian setelah selesai mengunggah, baru disubmit. Jangan tergesa-gesa ya teman-teman untuk mensubmit. Kita masih ada waktu sampai 31 Mei 2026. Jadi masih ada waktu 45 hari lah kalau dihitung dari sekarang mungkin ya gitu. Ini tanggal 15 April, kita tutup 31 Mei. Itu dicek lagi, diteliti lagi apakah ada dokumen-dokumen yang belum lengkap gitu ya. Diplototin lagi, jangan sampai kita gagal sebelum bertanding. Jadi administrasi aja udah nggak lolos gitu, jangan sampai. Nah, selanjutnya teman-teman akan mengikuti tahapan seleksi 3 kali ya. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian kalau lolos lanjut ke seleksi asesmen kapasitas akademik dan psikologis, kemudian lanjut ke wawancara. Ini sifatnya gugur ya teman-teman. Kalau sudah nggak lolos administrasi nggak lanjut TPA dan psikologis. Begitupun kalau nggak lolos akademik dan psikologis nggak lanjut wawancara. Jadi sifatnya gugur. Jadi wawancara ini mungkin kita ambil sekitar 3 kali dari kuota ya. Misalnya kita ada 1.000 berarti mungkin yang akan wawancara sekitar 3.000 orang. Gitu. Kira-kira begitu. Tapi tidak mesti seperti itu. Ada juga mungkin kita mengambil grade, passing grade untuk TBS-nya juga bisa. Gitu. Kemudian ini adalah timeline Beasiswa Indonesia Bangkit ya, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman. Jadi pendaftarannya 2 bulan, seleksi administrasinya nanti 1 sampai 15 Juni. Kemudian kita ada masa sanggah ya, siapa tahu mungkin si verifikatornya lagi liar, kemudian salah verif dan tidak diloloskan. Nah itu nanti bisa sanggah. Tapi ini sanggah tidak bisa mengunggah dokumen kembali, tapi kita akan mengecek dokumennya lagi, apakah memang salah verifikatornya melihat dokumen. Semuanya ini selesai kita akan rencanakan di 27 Juli 2026 ya, pengumuman akhir. Jadi nanti sifatnya gugur ya, kalau nggak lolos ini nanti akunnya sudah bisa lepas. Kalau misalnya nggak administrasi nggak lolos, akunnya lepas. Kalau misalnya di LPDP atau di platform itu masih ada beasiswa yang buka pendaftaran, teman-teman bisa memilih program beasiswa lain gitu. Jadi ini program LPDP ini terintegrasi. Jadi semua beasiswa ada di sini, mulai dari Kemenak, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan LPDP Native. Semuanya ada di sini ya programnya. Akunnya satu. Nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Teman-teman nanti akan memilih beasiswa unggulan keagamaan. Ingat ya, beasiswa unggulan keagamaan. Klik, nanti pilih. UNAS Prodi Biologi. Nah, ini untuk sarjana itu santri atau pelajar ya. Di bawah binaan Kemenak ya, teman-teman. Gimana Bu kalau ada SMA? SMA itu apa namanya karena di bawah Dikdasmen jadi tidak masuk di sini. Tapi kalau ada SMA di bawah pondok pesantren gitu ya, bisa masuk ke sini karena dia miliknya pondok pesantren. Nah, ini usia maksimal ya, teman-teman. Masih usia maksimal 24 tahun untuk S1. Kemudian 3 tahun lulusan 3 tahun terakhir ya, 2026, 2025, dan 2024 untuk sarjana. Walaupun kita batasi 24 tahun, tapi kok apa namanya dia sudah lulus 2022, umurnya belum 24 tidak bisa gitu. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Yang mutlak adalah lulusan 3 tahun terakhir. Untuk usia itu kan siapa tahu dia 3 tahun terakhir itu usianya 24 tahun gitu. Jadi kalau misalnya dia umurnya 22 tahun tapi dia lulusan tahun 2023 itu enggak bisa. Aliyahnya 2023 enggak bisa. Ya yang bisa 2024, 2025 dan 2026. Kemudian ketentuan lain ini hanya untuk S2 gitu ya. Dokumennya itu nanti untuk S1 itu surat rekomendasi yang ditandatanganin oleh pimpinan instansi atau kepala sekolah atau kepala madrasah. Cukup itu saja. Nah, teman-teman perlu kami sampaikan, ini penting juga ya, terkait persyaratan bahasa.
karena teman-teman mengambil UNAS gitu ya, untuk biologi, maka teman-teman harus dilihat di S1 yang warna hijau itu. Dalam negeri. Dalam negeri itu bisa menggunakan TOEFL ITP 435. Harus ITP ya teman-teman. Jangan menggunakan TOEFL yang dikeluarkan oleh kampus atau lembaga bahasa. Gitu ya. Jadi ini yang official atau TOEFL ITP yang official 435. Tapi kita juga membolehkan teman-teman menggunakan TOEFL yang ada di PTKIN. PTKIN itu apa, Bu? PTKIN itu kampus-kampus di bawah Kemenak, Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, itu biasanya dia punya lembaga bahasa. Nah, lembaga bahasa tersebut itu biasanya mengeluarkan sertifikat kemampuan bahasa, baik Arab maupun Inggris. Nah, teman-teman nanti ngambil yang bahasa Inggris. Karena untuk yang TOEFL bahasa Arab ini, untuk yang prodinya Islamic Studies. Sedangkan di UNAS adalah prodinya umum atau biologi, maka menggunakan TOEFL bahasa Inggris, jangan menggunakan bahasa Arab, gitu ya. Itu yang perlu diketahui teman-teman. Boleh menggunakan TOEFL ITP 435 atau TOEFL yang dikeluarkan oleh PTKIN di UIN, IAI Einstein di bawah Kemenak, tapi nilainya agak tinggi sedikit, 450 kalau yang di PTKIN. Berbeda dengan yang TOEFL ITP itu tadi official. Oke, siswa pesantren ini sekilas aja mungkin ya. Jadi kita ada dulu namanya PBSB, kita singkat PBSB ya, Beasiswa Santri Prestasi. Program Beasiswa Santri Prestasi, PBSB berprestasi. Nah, tahun ini kita sesuaikan penamaannya menjadi S1 Santri, S2 dan S3 Pesantren. Gitu, karena S2, S3 Pesantren katanya masa masih santri gitu kan, sudah pada jadi ustadz. Nah, ini kampus-kampus tadi yang kemitraan yang saya sebutkan. Jadi ada Mahat Ali, ada 7 Mahat Ali, 8 Mahat Ali yang bekerja sama dengan program studi yang sudah kita tetapkan. Jadi khusus beasiswa santri S1 ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada untuk yang di kampus UI, UGM, ITS, UNER, IPB, ITB, dan UNES. Ini untuk skema LOA dan hanya bisa di-apply oleh teman-teman kita yang sudah lulus SNBP maupun SNBT saja. Yang ujian masuk nggak bisa mandiri itu loh. Itu karena nanti kita dimintain biaya IP-nya Pak, gitu. Biaya IP-nya itu agak tinggi kalau di kampus-kampus negeri seperti ini. Makanya kita terimanya yang SNBP sama SNBT. Karena anggaran kita masih terbatas gitu ya, biar beasiswa ini bisa merata untuk seluruh anak bangsa. Nah, ini kalau beasiswa santri ini dia khusus, tidak ada persyaratan TOEFL untuk S1, tapi prodinya ditentukan dan kampusnya ditentukan. Gitu ya, teman-teman. Untuk yang S2, S3 sama persis dengan beasiswa unggulan keagamaan. Ini mungkin sekilas saja sarjana lanjut magister ini tadi santri juga, tapi di UIN Sunan Ampel 4 tahun selesai mendapatkan magister, prodinya bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab. Kemudian ini magister lanjut doktor juga sama. Ini untuk fresh graduate gitu ya. Anak-anak kita yang baru alumni nih. Siapa tahu punya adik, anak, saudara, kakak gitu ya. Dia dulu sekolah atau kuliah di UIN gitu ya. Kuliah di sekolah tinggi agama mana gitu ya, agama Islam mana gitu. Nah, itu dianggap sebagai alumni pendidikan keagamaan, maka boleh mendaftar program ini. Tadi ya ada UIN Jakarta, UIN Jogja, dan UIN Semarang. Masa kuliahnya 4,5 tahun, umur maksimal 25 tahun. Ya, jadi ini sangat terbatas sekali karena memang kita ambil yang fresh graduate. Program khusus, ini juga sama program khusus, standarnya ini luar negeri karena menggunakan IELTS kalau ini. Kita nggak terima TOEFL ITP untuk S1 double degree yang Deakin Leicester karena mereka standar internasional dan harus menggunakan IELTS, yang TOEFL ITP tidak diterima.
IELTS-nya cukup tinggi 6.5 dan 6.0 untuk yang computer science. Usia maksimal 24 tahun juga, 3 tahun. Ini malahan khusus lulusan 2025-2026. Jadi nggak menerima gap year ini untuk yang satu double degree ini. Ini yang double degree tadi dengan UK ya. Ini maksimal usia 30 tahun. Ini masih kita terima TOEFL karena dia kuliah dulu di Indonesia setahun, jadi pengayaan bahasanya bisa. I1 PJJ keagamaan ini untuk ustadz-ustadzah kita, dosen-dosen, maaf ustadz-ustadzah kita di TPQ, MDT, PAUDku gitu ya, yang mungkin harus di pondok nggak bisa kuliah keluar gitu karena harus mengabdi di pondok, bisa mengambil beasiswa ini full online 4 tahun gitu ya, mendapatkan S1, prodinya itu PBA bahasa Arab, PGMI pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, sama satu lagi apa itu? Jadi ada 3 ya. PAI ya, PAI, PBA, PGMI ada 3. Ini maksimal 48 tahun. Bagi ustadz-ustadzah kita juga bisa ini, teman-teman pesantren memanfaatkan program ini. Bisa diinfokan ke apa namanya ustadz-ustadzah di pesantren ini bisa memanfaatkan ini juga ya. Kalau ini program Indonesian Consortium for Religious Studies ICRS, ini ada 3 kampus yang apa namanya bergabung gitu ya, UGM, UIN Jogja dan Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi ini apa ya, studi agama atau moderasi beragama di sini, teman-teman kalau mau PhD ya atau S3. Oke, ini bagi calon awardee BIP dari pelajar atau santri yang berminat pada program studi biologi dapat memilih Universitas Nasional di program Sarjana Beasiswa Unggulan Keagamaan. Ya, teman-teman ini apa namanya diperhatikan. Kemudian sinergi UNAS dalam mendukung pemenuhan kebutuhan program strategis Kementerian Agama dalam program ekoteologi di lingkungan pesantren serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan, khususnya peningkatan pelajar dan santri sekaligus untuk peningkatan kualitas akademik di bidang lingkungan gitu ya teman-teman. Mungkin sharing saya itu nanti kita bisa lanjut diskusi apa yang perlu saya jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, terima kasih. Kan Dr. Siti OKS atas pemaparan yang diberikan. Feel dan kenal yang akan di oleh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih Bu Ulfa atas kedatangannya sehingga hari ini kita bisa lebih memperjelas program beasiswa yang bisa diterima oleh calon-calon mahasiswa yang nantinya akan melanjutkan studi di program studi biologi. Oleh karena itu, saya juga berterima kasih kepada peserta di Zoom maupun yang di onsite dari pesantren. Bapak, terima kasih sudah datang. Saya di sini ingin menjelaskan, mungkin masih penasaran bagaimana UNAS bisa dapat skema pembiayaan beasiswa dari Kemenak. Jadi alhamdulillah memang UNAS sudah
berpredikat unggul, dan tentunya di program studi S1 biologi pun sudah memperoleh predikat unggul. Izin Bapak Ibu saya share. Baik, jadi sebenarnya untuk biologi sendiri di UNAS tidak hanya ada S1 tapi juga ada S2 yang memang sama-sama unggul. Namun memang dari skema pembiayaan beasiswa dari Kemenak melalui BIB ini S1 yang akan diberikan beasiswa full fundednya. Jadi kalau sudah lulus S1 pun bisa lanjut lagi ke S2, ataupun para guru-guru di pesantren yang memang berminat untuk lanjut S2 itu bisa juga mencoba untuk di UNAS biologi. Baik, nah biologi itu sendiri menjadi unggul memang sejak didirikannya UNAS itu sudah ada biologi. Jadi dari tahun 49 itu Fakultas Biologi sudah ada, sehingga dari sejarah tersebut banyak sekali pengalaman-pengalaman kami yang memang menunjang dalam perkuliahan. Nah, terutamanya nantinya banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa ya, mahasiswa berserta dosen, di mana ada seminar, mungkin ada magang, ada eko pesantren yang program berkegiatan di pesantren itu juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kami ya. Hal tersebut juga sesuai dengan visi misi yang dibuat oleh fakultas, di mana memang kami berbasis ya riset dan kegiatannya berbasis keanekaragaman hayati, sehingga ya tema lingkungan dan ekoteologi itu sangat sesuai dengan kegiatan yang ada di prodi biologi. Di dalam prodi biologi ini nantinya kalian akan mendapatkan gelar sarjana SSI ya, dengan proses pembelajarannya dengan metode OBE ya. Kalau mungkin belum familiar dengan OBE ya, bisa di searching juga di internet, di mana metode pembelajaran ini nantinya akan mengukur dan nantinya melihat relevansinya, kebutuhannya dengan dunia kerja dan ilmu pengetahuan yang akan kalian dapatkan. Jadi ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap kalian akan dibentuk melalui praktek-praktek penelitian ataupun pemecahan masalah di bidang biologi, maupun nantinya ada pembelajaran lingkungan juga ya. Jadi memang biologi UNAS di bidang biologi konservasi dan lingkungan itu menjadi program unggulan juga. Dan juga ada ini mungkin biomedik ini untuk skema yang RPL-nya ya. Nah, jadi untuk profil lulusan kami ya, banyak sekali lulusan-lulusan kami yang memang sudah menjadi peneliti-peneliti di bidang konservasi, baik itu di di pemerintahan gitu ya, di kementerian-kementerian ya, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan ya, seperti itu, ataupun juga di lembaga swasta ya, seperti lembaga non NGO ya. Itu banyak sekali berkegiatan di konservasi lingkungan ya, ataupun juga praktisi ya, praktisi lingkungan. Nah, ini banyak sekali mungkin juga di peneliti ya, Badan Riset dan Inovasi, itu alumni kami juga ada dari di situ gitu ya. Guru besar kami juga ada yang memang mengabdi di BRIN juga gitu ya. Ataupun jadi pendidik ya, pendidik itu juga bisa ya, jadi guru biologi itu mungkin yang paling paling dekat nantinya interaksinya dengan dunia pengajaran. Dan sekarang juga banyak sekali usaha-usaha ya yang di bidang biologi, jadi ada biopreneur juga ya.
Nah, penunjang kegiatan tersebut ini juga tidak lepas dari banyak sekali lembaga-lembaga yang bermitra dengan kami, baik secara nasional maupun internasional. Jadi untuk berkegiatan magang, untuk nantinya ada kuliah tamu ataupun melakukan penelitian, ini juga bisa di lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dengan kami. Banyak sekali juga sebenarnya SMA-SMA yang sudah bekerja sama dengan kami. MAN juga sebenarnya ada beberapa yang bekerja sama. Jadi pesantren apalagi ya banyak sekali, mungkin di sini tidak dicantumkan satu persatu untuk pesantrennya ya, mohon maaf. Dan ya lembaga yang tadi tempat kami bekerja sama juga ini menjadi wadah alumni ya. Alumni kami, lulusan kami menjadi bekerja di lembaga-lembaga ini gitu ya. Nah, ya inilah beberapa kegiatan yang memang dilakukan di kampus bekerja sama dengan mitra kami ya. Jadi ini ada peneliti dari Rutgers University dari New Jersey ya. Jadi mahasiswa kami juga mendampingi dan juga ikut penelitian ya untuk nantinya mendapatkan gelar sarjana ya bersama dengan peneliti dari Rutgers ya, ataupun ada seminar ya bersama juga peneliti-peneliti dari luar negeri, dari Uzbekistan, dari Amerika ya, dari Zurich juga itu. Nah, profesor-profesor yang bekerja sama ya, universitasnya di luar negeri itu juga secara rutin melakukan visiting profesor, memberikan materi ya. Ini yang setiap tahunnya sering memberikan materi, baik itu nantinya di kelas ataupun ada yang melalui Zoom ya. Nah, ini kebanyakan dari ranking 200 dunia ya, dari Rutgers University, dari Michigan di Amerika, ini Max Planck dari Jerman, kemudian dari Oxford Brook ya, kemudian dari Boston ya. Ini bisa dilihat ranking dunianya dari universitas profesor ini gitu ya. Nah, penunjang perkuliahan ataupun penelitian, kami memiliki laboratorium tidak hanya di kampus ya. Jadi untuk penelitian-penelitian risetnya itu langsung di lapangan, ada di Suak Balimbing, di Aceh, dan juga di Tuanan di Kalimantan Tengah. Fokus penelitian ke lingkungan, ke konservasi ya, itu bisa dilakukan di laboratorium alam. Nah, yang mungkin akan selalu menunjang ya perkuliahan selama tiap semester, ini ada laboratorium di UNAS, ada laboratorium genetika dan mikrobiologi, ada laboratorium kimia, laboratorium zoologi, botani ya. Itu yang pastinya akan kalian belajar di situ ya, dengan alat-alat yang memang bisa ya digunakan penunjang perkuliahannya ya, mulai dari spektrofotometri maupun ada PCR ya di situ. Kegiatan mahasiswa yang sering di lapangan ya, itu ada kuliah kerja lapangan nanti ya, ada eko pesantren ataupun penelitian-penelitian yang dilakukan di yang ini yang paling dekat nih, yang paling dekat di Taman Nasional Pulauan Seribu ya, dekat dari Jakarta maksudnya ya. Kalau di Kalimantan ada juga di Taman Nasional Gunung Palung ya, di Kalimantan Barat. Kemudian ini juga kegiatan tadi ya, visiting profesor ya, visiting profesor. Jadi profesor dari universitas itu mengajar ya di kelas secara langsung maupun nantinya online gitu ya. Dan ini juga penelitian dari mahasiswa kami ya, untuk mengambil data di lapangan secara langsung. Hasil-hasil penelitian tentunya outputnya untuk masyarakat, ini kami banyak sekali membuat buku ya, karena memang tiap tahun ya, kalau jurnal itu mungkin tiap semester ya harus ada. Nah, hasil-hasil ini bukan hanya dosen yang menulis, tapi juga bersama mahasiswa tentunya ya.
Nah, jadi tidak hanya yang nasional ya publikasinya, tapi juga publikasi internasional ya. Kemudian bagaimana untuk bisa mengembangkan bakat kalian gitu ya di prodi biologi. Nah, selain ada himpunan mahasiswa ya, di prodi biologi itu ada juga badan semi otonom yang mana itu menggali lebih ke bidang minat tertentu ya. Contohnya seperti satu ini ya, BSO ya, kami menyebutnya BSO, ini ada forum studi primata. Jadi memang menggeluti ya penelitian-penelitian tentang primata ya. Kemudian ada juga BSO yang memang berkegiatan untuk kelompok studi ekologi perairan ya, jadi lebih ke penelitiannya di perairan ya. Kemudian ada juga yang menggeluti tentang herpetofauna ya, jadi amfibi, reptil itu juga ada bidang minatnya ya yang mewadahi. Burung ya itu juga ada bidang minatnya untuk kelompok studi mahasiswanya, dan juga penyu laut ya, ini ada juga di biologi UNAS. Nah, dari hasil-hasil kegiatan mahasiswa tersebut mahasiswanya bisa mendapatkan prestasi ya. Nah, prestasi di sini salah satunya mendapatkan award ya dari kementerian ya. Kemudian ini yang sebelahnya ini adalah award untuk adanya social impact dari tulisan ya, tulisan mahasiswa jurnal ya, jurnal yang ditulis oleh mahasiswa beserta dosen ya. Nah, ini penghargaan terhadap lomba-lomba ya, ini juga bisa. Dan juga ada juga mungkin proposal-proposal yang bisa kita buat untuk kegiatan masukan, misalkan tadi mitra kami dari WWF, dari Kahati, dari Yayasan Kiara dan lain sebagainya, itu juga ada kesempatan-kesempatan mahasiswa ya membangun kegiatan ya untuk didanai oleh mitra ya. Ini prestasinya juga. Kemudian ini alumni yang memang sudah berkiprah ya di dunia ya di bidangnya masing-masing gitu ya. Baik itu nantinya ada Pak Riza Malkon, ini fotografer alam liar ya, kalau kalian bisa searching juga nih di IG ataupun di website ya, ada nih hasil-hasil foto jepretan tentang wildlife ya dari beliau. Kemudian ada Wali Kota Jakarta Selatan juga yang merupakan alumni kami. Kemudian ada Ibu Dr. Suci Utami, ini adalah ahli primatologi ya. Kemudian ada Pak Gurit, ini di Media Indonesia, dan Prof. Yatna ya sebagai guru besar juga di bidang zoologi dan biologi. Nah, ini hanya beberapa ya alumni kami yang memang sudah secara profesional ya diakui. Kemudian mungkin tadi belum disebutkan Bu Ulfa, beasiswa alokasinya ya Bu, kalau tidak salah ada 20 ya Bu. Belum ya. Mudah-mudahan dapat ya Bu ya. Sehingga kalau bisa lebih ya, kalau bisa lebih mungkin 100 ya. Bisa 100, sehingga memang tadi ya banyak sekali mitra-mitra itu memang yang berkesinambungan dengan kegiatan penelitian dari dosen-dosen kami. Ini beberapa fokus penelitian yang memang dilakukan oleh dosen-dosen kami, ekopesantren ya, ada biologi terapan ya, mungkin ada tadi konservasi primata, fisiologi hewan ya, ataupun tumbuhan obat ya, ada juga dosen kami yang kepakaran di bidang jamur ya, ada kelautan, dan saya beberapa lagi ya. Jadi ilmu biologi itu saya pikir itu akan sangat menarik dan sangat luas aplikasinya, baik itu nantinya bukan hanya pemanfaatan tapi juga bagaimana kita sama-sama melindungi lingkungan gitu ya dari sisi biologi ya. Mungkin seperti itu dari saya, mudah-mudahan ada yang memang kesempatan studi di biologi dan
ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Baik, kami bantu bacakan juga untuk pertanyaannya. Itu ada yang bertanya dari Febri Haryanto. Izin bertanya untuk tujuan studi di UNAS hanya S1 ya, belum ada untuk S2. Langsung jawab. Langsung dijawab. Boleh langsung dijawab Ibu pakai S1 juga. Ini Bu. Ya, ini Kak Febri ya. Untuk di UNAS ini spesial S1 biologi prodinya, hanya satu prodi ya. Tahun ini, semoga tahun-tahun berikutnya ada kerjasama lagi dengan Kementerian Agama sehingga S2 biologi bisa masuk di tujuan beasiswa Kementerian Agama. Gitu ya teman-teman. Ya. Silakan Pak, mau apa-apa? Enggak, kalau ditambahkan tadi kan bertanya apakah hanya S1, jadi di atau biologi di biologi UNAS itu sebenarnya ada magister S2 juga, tapi kebetulan soalnya kan untuk S1 ya, bisa saya tambahkan juga kalau misalnya ingin masuk S2 biologi UNAS itu LPDP Kemenq. itu ada. Kalau mau masuk UNAS ada prodi biologi UNAS itu LPDP Kemenq. Tapi kalau yang ibu kan S1. di ada program mungkin Beda. LPDP ada mulai tahun ini ada satu siswa dari Aceh ikut program LPDP. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan ya, benar yang disampaikan oleh Bapak bahwa untuk S2, untuk kerjasama dengan Kemenak di program beasiswa Indonesia Bangkit baru S1 biologi ya teman-teman. Untuk yang S2 mungkin tadi disampaikan bisa memilih di LPDP, jadi LPDP native. Biasanya mereka akan membuka setahun 2 kali, batch pertama dan batch kedua. Ini mereka sedang seleksi skolastik untuk batch pertama. Jadi pembukaan untuk batch pertama sudah ditutup. Ini sudah proses seleksi ya teman-teman. Nanti pengumuman biasanya di akhir Juni. Nanti Juli mereka akan membuka kembali batch kedua. Nah, kalau teman-teman mau ngambil S2 biologi di UNAS bisa memilih program di LPDP Native ya, bukan di beasiswa kolaborasi. Kalau ini kan beasiswa kolaborasi LPDP Kementerian Agama gitu teman-teman. Terima kasih. Oh itu untuk pertanyaan jika sudah lolos SNMPTN apakah bisa daftar beasiswa? Bisa. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk yang sudah lolos SNBP bisa mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit. Teman-teman bisa melihat list kampus dan list prodi di website kami yang tadi sudah saya sampaikan di beasiswa.kemenak.go.id. Pilih menu pendaftaran, setelah itu pilih prodi dan PT tujuan. Nah, di situ nanti bisa diklik, dilihat banyak sekali kampus dan prodi di situ. Nah, cek Undip ada enggak untuk
Bagaimana dengan calon penerima beasiswa yang tidak memiliki sertifikat? Ya, boleh saya jawab? Ini ya, tentang bagaimana dengan calon mahasiswa, calon penerima beasiswa yang tidak memiliki TOEFL. Ini harus ada TOEFL. Jadi kami sarankan kalau TOEFL ETP yang internasional itu sangat berat, tapi UIN di masing-masing daerah itu misalnya di Banten ada UIN Banten, Syekh Hasanuddin ya, Hasanuddin Banten. UIN Jakarta ada di Ciputat, Syarif Hidayatullah. UIN Sunan Gunung Jati di Cirebon, ada UIN yang di Riau juga. Datanglah ke UIN IAIN, UIN, datang ke IAIN terdekat, cari kesempatan untuk mendapatkan tes bahasa di UIN masing-masing. Datang ke sana segera. Sekarang kalau itu karena persyaratannya, kalau LOA kami akan bisa urus. Untuk LOA yang penting ada ETP tadi requirement-nya di 450 ya, minimal 450. Jadi teman-teman bisa langsung ke UIN. Kemudian nanti UNAS akan terus mengawal teman-teman ini secara online ataupun datang. Yang di sekitar Jakarta akan kami datangin insya Allah. Nanti kumpulkan beberapa pesantren di satu tempat, berkoordinasi dengan Pak Kiai. Di Banten saya minta Al-Istiqomah menyelenggarakan beberapa pesantren. Kita keroyokan di sana, kita datang sekali tempat, kemudian bisa berkoordinasi untuk mendaftar. Sebanyak-banyaknya, kalau bisa 100. Kalau 100 saya mau minta sama Pak Ruman, kalau 100 semua ETP-nya bagus, ya bisa mengalahkan harus ambil UNAS ya, karena ini objektif. Kalau tidak ya kita akan membantu dapat kemudian tidak bisa grade-nya juga kita. Yang bisa masuk tahun ini adalah angkatan 2024 terus 2025. Jadi 3 tahun yang sekarang pengabdian mungkin masih belum bisa, tapi sudah pengabdian yang kemarin silakan mendaftar. Tapi dan pertanian prodi biologi dulu ya. UNAS khusus, modul khusus ya. Terima kasih. Lagi silakan Ibu Kaprodi kalau mau bicara silakan. Ada lagi? Ada lagi nih? Masya Allah, baik, terima kasih Pak Dokter. Masya Allah, luar biasa. Semua Masya Allah nih. Kita berikhtiar. Tidak bisa. Nanti kita sambung lagi, tidak hanya sekarang, nanti akan ada mungkin kalau Sukabumi menyiapkan tempat, Al-Amin, mungkin 2-3 pesantren bisa kumpul di sana, kita datang ke Sukabumi. Ya, Pak Ustadz Hamid. Ada lagi? Ada lagi? Di belakang ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini menerima hanya Eko Pesantren saja terlibat. Di Serang sendiri ada beberapa banyak pondok pesantren. Untuk bisa pertama. Yang kedua, pondok pesantren berkaitan dengan TOEFL
bahasa Inggris. Sedangkan 450. Seandainya kita kan meskipun hanya sedikit tapi kantongi. Terima kasih. Yang pertama, Kita membuka tidak hanya eko pesantren tapi jalur non eko pesantren juga diterima. Jadi kita memperluas jaringan. pesantren yang Di Jakarta juga ada yang dekat-dekat, kita terima, kita buka karena kita juga membantu Kementerian Agama untuk pesantren. Yang pertama, yang kedua LOA tadi kita bisa melakukan tes sesuai dengan standar UNAS dan kegiatan-kegiatan skolastik dan lain-lain juga standar yang ada di UNAS. Yang ketiga, nah ini kita nggak bisa bantu, harus 450, tetapi nanti akan menghubungi para penyelenggara TUPEL ini di masing universitas network di UIN di masing-masing, kalau mereka bisa melakukan apa istilahnya tutorial, ya biasanya mereka melakukan ada tutorial hingga ada trik-trik. Memang itu agak tricky. Kadang-kadang ada grade-nya. Sekarang kita tes 550 tapi nanti bisa 450 ya. Tergantung soalnya ya. Jadi ada grade soal yang kita langsung bisa 600 tuh. Ya. Nanti kalau ngulang lagi bisa 450. Tergantung nasib juga. Jadi teman-teman harap bersabar. Sambil berdoa ya, malamnya tahajud gitu. Soalnya mudah. Tuh. Itu memang mudah-mudahan dimudahkan semua. Ya, kita punya cara untuk melakukan itu. Terima kasih. Ya, benar yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi ya, teman-teman. Saya pun tidak bisa membantu gitu ya. Untuk TOEFL di bawah standar booklet yang sudah kita publish. Kalau misalnya teman-teman mengupload nilai di bawah tadi standar yang ditetapkan, maka otomatis tidak lolos administrasi Pak Dekan. Jadi walaupun sudah dapat LOA dari kampus. Terus teman-teman juga mohon berhati-hati untuk jangan mengubah nilai atau markup nilai atau apa bahasanya gitu ya. Sekarang kan model AI itu kan gampang, AI gitu ya. Editnya dapat nilai 400 tiba jadi 435. Jangan sampai. Kenapa saya bilang sampai sekarang pemalsuan dokumen itu kan tidak terlihat ya Bu, itu asli atau enggak asli. Tapi kita nanti untuk yang TOEFL ITP kita sudah bekerja sama dengan apa namanya, TOEFL ITP itu kan ada pusat penyelenggaranya ya di Indonesia. Jadi siapapun yang kerjasama dengan TOEFL ITP gitu ya, kalau tes itu pasti nanti akan masuk ke base datanya mereka. Nah setelah nanti kita loading apa penyamaan data, kemudian keluar namanya, kemudian nilainya nggak sama-sama di database mereka, pasti nanti akan di blacklist. NIK ya, ini lagi-lagi NIK ya. NIK itu nomor khusus yang dipakai teman-teman saat mendaftar. Nanti kalau sudah di blacklist, teman-teman tidak akan bisa lagi meng-apply beasiswa 5 tahun. Nah itu banyak ini yang sudah di blacklist oleh LPDP nih teman-teman. Jadi pemalsuan dokumen masuknya itu. Jadi masuk standar, tes lagi nanti, misalnya 10 hari lagi tes, 10 hari itu nanti mungkin ada triks apa tadi Pak Dekan bilang gitu ya, nanti meningkat apa nilainya, jangan sampai di markup, itu pesan kami gitu ya. Itu penting untuk nasib Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian.
termasuk juga yang di PTKIN itu juga nanti kita akan koneksikan. Kenapa ke PTKIN? Karena itu di bawah Kemenak dan kita bisa mengecek nilainya itu di kami gitu ya. Kenapa kami tidak mengizinkan? UNAS juga punya lembaga bahasa yang mengeluarkan sertifikat kompetensi bahasa Inggris tapi tidak kita izinkan. Lembaga-lembaga bahasa Inggris banyak sekali di Indonesia juga tidak kita rekomendasikan walaupun memang kredibel gitu ya, tapi kami kesulitan untuk mendapatkan keabsahan dari dokumen tersebut sehingga kami hanya menggunakan dua skema ya, skema TOEFL ITB sama PTKIN. Itu pun hanya untuk S1 ya teman-teman. Untuk S2 itu dan S3 kita nggak terima yang tes dari kampus PTKIN, nggak kita terima. Tes bahasa itu nggak kita terima gitu. Yang kita terima dari PTKIN itu tes kemampuan bahasa Arab. Karena nggak ada lembaga standar di Indonesia yang bahasa Arab itu. Sehingga kita menggunakan untuk bahasa Arab walaupun S1, S2, S3 menggunakan PTKIN. Nah, untuk bahasa Arab ini memang khusus untuk studi prodi studi Islamic Studies ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya S1 mau ngambil Ahwalus Syakhsiyah atau Usuluddin atau tafsir hadis, usul fiqh gitu ya, itu bisa menggunakan itu. Tapi selain itu enggak bisa ya, harus pakai bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Semangat Pak, bisa. Ada lagi ada yang tanya di Pak Wahid, saya bilang tadi ada tanya. Ada yang tanya Pak Wahidin? Izin Ibu, terima kasih atas materinya. Ini merupakan supporting yang besar untuk Universitas Nasional yang beasiswa ini Bu, dan saya kira beasiswa ini bukan cukup lagi, sangat-sangat besar dan sangat-sangat membantu calon mahasiswa untuk berkuliah di UNAS Bu. Ya. Terus pertanyaan saya terkait dengan LOA Bu, LOA. Ini kalau di UNAS kan ada namanya surat keterangan dia lulus seleksi ya Bu ya. Kira-kira cukup sampai di situ apa atau memang sampai dengan mendapatkan NPM? Itu satu. Terus pertanyaan yang keduanya, untuk syarat kelanjutan beasiswa setiap semesternya itu bagaimana Bu? Gitu. Mungkin saya tadi sudah jelaskan, mungkin saya kelewat gitu. Mohon bisa dijelaskan lagi untuk catatan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahidi. Jadi untuk yang pertama, cukup surat dari UNAS. Tidak usah sampai apa-apa. Tidak usah. Jadi kalau UNAS sudah menerima, berarti sudah cukup itu aja diunggah. Gitu. Yang kedua, lanjutan untuk beasiswa. Jadi beasiswa ini adalah PAN. Ya. Itu gitu ya. Semua komponen ya. Kalau untuk ke kampus itu kan semester 8 SPP-nya. Tapi untuk teman-teman tadi yang saya sebutkan misalnya dana hidup bulanan yang 2,3 juta per bulan itu setiap bulan kita berikan 3 bulan sekali teman-teman untuk penagihannya kepada kami gitu ya selama 48 bulan. Kalau belum lulus, tapi kok misalnya semester 7 saya sudah lulus Bu, ya dihentikan pembiayaannya. Misalnya dia sudah lulus semester 7 nih ya kan, sudah ujian skripsi ya, otomatis pembiayaan karena nanti ada surat keterangan lulus dari kampus gitu. Berarti teman-teman keren, jadi belum selesai pembiayaan udah lulus duluan, itu luar biasa. Lanjut cari S2, semakin cepat semakin bagus lulus, semakin cepat untuk S2. Itu ya teman-teman. Jadi sampai dengan selesai kuliah di S1 gitu. Kewajibannya harus lulus ya teman-teman. Kalau nanti nggak lulus, teman-teman bisa kena sanksi ya. Karena ini kan beasiswa negara, itu pasti dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pastikan teman-teman harus lulus setepat waktu gitu. Kok ternyata belum bisa lulus sampai tepat waktu gitu ya, 48, enggak apa-apa. Wajib sampaikan satu Kementerian Agama gitu ya. Boleh
saya bilang. Tapi UNAS masih nagih SPP-nya. Kalau UNAS masih nagih kan jenengan nanti gimana bayarnya? Terus nanti ngekosnya di Jakarta yang bayar siapa gitu ya. Jadi harus ditanggung sendiri, makanya jangan sampai telat. Tepat waktu lebih bagus, karena nanti kalau molor waktunya nanti teman-teman malah terancam nggak bisa lulus karena mahal, mahal. Kecuali kalau kampus nanti yang penerima beasiswa BID nggak lulus 4 tahun nggak usah bayar semester 9, 10 misalnya. Ini misal. Tapi itu kan kebijakan kampus, kami tidak mencampuri sama sekali terkait kebijakan itu di kampus gitu ya teman-teman. Pertanyaan lagi Mas Wahid. Jelas? Ya, cukup. Ada lagi di belakang? Ya, silakan. Ada dari rumah Mama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masih perwakilan dari UNAS. Ibu izin, saya mau konfirmasi aja sih Bu, kalau untuk beasiswa biasanya di Universitas Nasional itu untuk yang ongoing atau skema sampai lulus biasanya ada persyaratan selama mereka aktif, apakah IPK-nya harus standar berapa atau mereka aktif dalam kegiatan apa. Untuk di BIB ini apakah ada persyaratan seperti itu, dan apakah di setiap semesternya harus ada pelaporan-pelaporan khusus terkait para penerima yang harus dilaporkan ke Kemenak sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Kita nanti akan ada penanda ya teman-teman atau yang kerjasama. Di sini sudah ada kewajiban kampus itu apa aja, termasuk maupun prestasi lainnya. Terus kemudian memang ini belum atur secara detail terkait dengan minimal IPK yang harus dipunya oleh teman-teman. Tapi kami membuat standar bahwa untuk mahasiswa kita yang di sosial humaniora itu minimal 3. Kalau yang di STEM 2,75 gitu. Biologi masuk STEM sepertinya ya, 2,75. Jadi harus dijaga teman-teman IPK-nya jangan sampai 2,75, di bawah 2,75 gitu. Walaupun saat ini kami juga belum secara pasti memberikan sanksi kepada anak-anak kita yang nilainya khususnya misalnya di STEM itu yang 2,75 ke bawah. Kita ada mahasiswa kita di ITS, Prof. Jadi nilainya agak lumayan rendah menurut saya karena 2,5. Katanya susah sekali di ITS, nilai 3 itu susah gitu. Nah dia 2,5 sudah kami panggil gitu ya, anaknya sudah kami mintain klarifikasi. Ya tetap semangat saya bilang gitu, tapi terancam di DO dari kampus. Nah kalau udah di DO dari kampus ini yang bahaya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Begitu seperti itu ya Bu, tapi standar itunya sih kami enggak ini, tapi minimal 2,75 itu masih bisa gitu Pak. Tapi kalau UNAS kan murah ya, jangan mahal-mahal IPK-nya. Yang agak susah menurut kami itu, ini kami lihat ya kerjasama kami itu di ITS itu rata-rata IPK-nya rendah-rendah. Saya nggak tahu standar ITS seperti apa, kecil gitu. Berbeda dengan di UI, itu nggak tahu apakah kualitas mahasiswa kita yang di ITS memang nggak bagus gitu. Tapi kok banyak di sini yang kita kasih masih di 3 ke atas lah gitu. Tapi di ITS itu agak lumayan, beberapa anak ada yang 2,5 gitu. Ini ya sekaligus misalnya ada mahasiswa kita nanti yang ada di sini gitu. Jangan sampai 2,7 gitu. Bahkan tadi yang mau S2 itu ada beasiswa afirmasi untuk Indonesia bagian timur dan bagian luar. Jadi
S2 Magister Biologi itu eligible karena dia unggul. Jadi bisa S2 itu tetapi harus lahir di Papua, di Maluku, di Aceh, bagian luar, di Riau, bagian 3T ya, 3T, terluar, terjauh, tidak termiskin ya, tapi kalau sekarang S1 silakan mengambil, lihat di websitenya FBP, Fakultas Biologi UNAS, itu ada daftar sekitar 175 kabupaten kalau tidak salah, kabupaten kota yang eligible untuk S2. Kami sudah buatkan websitenya dan ada list di situ. Jadi itu afirmasi untuk daerah Indonesia bagian terluar untuk S2. Ya, silakan mencoba. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi pada sore hari ini. Dan sebelum menutup acara akan ada penyerahan cenderamata dari Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian UNAS Dr. Fahrudin M. Mangunjawa MSI, dan akan diterima oleh Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan Kementerian Agama RI Dr. Haja Siti Maria Ulfa SPDI MSI. Silakan. Baik, silakan boleh diberikan cenderamata-nya, diterima oleh Ibu Ulfa. Sembari didokumentasi terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, dan selanjutnya masih ada satu lagi untuk perwakilan dari pesantren yang hadir hari ini. Silakan boleh maju ke depan. Iya. Juga dari Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian, Bapak Fahrudin. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kasih tepuk tangannya untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya boleh maju ke depan ya, kita mau sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu yang hadir secara langsung silakan maju ke depan Bapak Ibu. Semuanya boleh cukup kayak kiri ya. Iya. Yang di Zoom masih pada join nggak Mas? Nah, boleh. Baik, Bapak Ibu yang di Zoom kalau yang bisa dibuka kameranya boleh ya, karena kita mau melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Sebentar. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom? Sudah? Silakan boleh lihat kamera di depan. 1, 2, 3. Oke, yang di Zoom juga boleh 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu
Demikianlah kegiatan sosialisasi program beasiswa Indonesia Bangkit kerjasama Fakultas Biologi dan Pertanian UNAS dengan Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kementerian Agama RI pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan Kementerian Agama RI Dr. Haja Siti Maria Ulfa SPDI MSI. Terima kasih atas segala informasi dan juga wawasan yang telah disampaikan. Semoga bisa membuka peluang dan menjadi langkah awal bagi para calon awardee BIB untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi melalui program beasiswa ini. Dan kita harap semoga kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan di Indonesia. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.